untuk segera mengisinya. Dan kepada Ibu Tita, kami persilahkan. Ya, terima kasih. Terdengar ya suara ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua, salam sehat semua. Baiklah, siang ini kita akan mendengarkan mengenai aspek CPKB terkait dengan penyimpanan. Siapa yang share screen? Saya atau siapa ya? Azhar ya? Oke. Silakan. Baiklah, terkait dengan aspek penyimpanan, tadi sudah dipaparkan terkait dengan sistem manajemen mutu dan pengawasan mutu. Berikutnya memang tidak berurutan penyampaiannya dari aspek-aspek, mungkin Bapak Ibu nanti tetap bisa menerima materi ini walaupun tidak berurutan per aspeknya ya. Tapi yang penting inti dari setiap aspeknya dapat dimengerti oleh Bapak Ibu semua. Baiklah, ini outline-nya, lanjut. Ya. Dasar hukum dari terkait aspek penyimpan ini ada beberapa dasar hukum yang mendasari ya untuk terkait penyimpanan itu. Pertama ada di pedoman cara pembuatan kosmetik yang baik di PRB POM nomor 25 tahun 2019. Kemudian juga ada di yang terkait dengan Perbup POM nomor 31 ya, itu merupakan perubahan atas Perbup POM nomor 25, dan juga ada di Perbup POM nomor 2 tahun 2020 tentang pengawasan produksi dan peredaran kosmetik. Baik, lanjut. Jadi terkait penyimpanan ini ada di 3 regulasi itu. Nah, yang pertama akan saya sampaikan mengenai rancang bangun tempat penyimpanan. Terkait dengan rancang bangun tempat penyimpanan ini, kita tidak usah khawatir apakah itu industri besar ataukah itu industri UMKM ya, itu tetap pastinya akan ada terkait dengan aspek penyimpanan. Nah, bagaimana rancang bangun tempat penyimpanan tentunya disesuaikan dengan apa yang akan disimpan oleh Bapak Ibu sekalian di industri Bapak Ibu sekalian. Lanjut. Nah, jadi pastinya kenapa pasti ada tempat penyimpanan, karena memang pastinya akan terkait dengan Bapak Ibu sebagai industri kosmetik itu ada bahan baku pastinya. Ya, jadi ada menggunakan bahan baku. Nah, berarti kalau ada bahan baku pasti harus ada tempat penyimpanan. Kemudian selain bahan baku ada bahan kemas. Kemudian sesudah bahan baku, bahan kemas dibutuhkan juga ada produk antara dan produk ruahan yang akan kita produksi dengan menggunakan bahan baku tersebut, ya kan. Kemudian akan ada produk jadi yang menggunakan bahan kemas tersebut. Jadi setelah menjadi produk antara atau produk ruahan akan menjadi produk jadi. Jadi memang pasti akan ada tempat penyimpanan untuk hal-hal ini. Kemudian setelah jadi produk jadi, kemudian akan didistribusikan. Nah, nanti pada saat didistribusikan tentunya akan ada produk yang dia mungkin dikembalikan karena misalnya ada mutunya sudah tidak pas atau udah expired, itu pasti akan ada produk kembalian, atau juga mungkin akan ada produk-produk yang ditarik ya, yang ditarik dari peredaran karena dari evaluasi Bapak Ibu ataupun evaluasi dari Badan POM. Nah, terkait dengan penyimpanan bahan dan produk itu semua, pastinya penyimpanannya akan melalui sistem ada status karantina, ada ditolak, dan ada yang lulus uji. Jadi itu. Jadi akan ada 3 status pada saat penyimpanan, baik itu bahan kemas, produk bahan baku, bahan kemas. Nah, bahan baku dan bahan kemas biasanya kita istilahkan sebagai bahan awal, ya.
Jadi terhadap bahan awal ini pasti akan melalui karantina, kemudian apakah dia kalau sesudah karantina diuji, kemudian bisa dia lulus uji ataukah ditolak. Jadi pasti akan melalui itu. Begitu juga produk antara atau produk ruahan. Nah, bedakan antara produk antara dan produk ruahan. Produk antara itu produk yang masih memerlukan proses selanjutnya. Ya, sedangkan produk ruahan proses selanjutnya itu hanya untuk dikemas saja. Jadi itu produk ruahan. Jadi kalau dia udah tinggal langsung dikemas, itu namanya produk ruahan. Tapi kalau misalnya dia udah jadi produk, tapi Bapak Ibu mau nambahkan lagi parfum, misalnya Bapak Ibu impor produk, bilangnya produk ruahan, tapi di industri Bapak Ibu tambahkan lagi parfum, berarti itu belum jadi produk ruahan, karena masih ada proses selanjutnya yaitu dengan penambahan parfum. Ya, itu adalah produk antara. Kemudian menjadi produk jadi. Nah, pada saat produk sudah jadi, tentunya akan melalui proses dulu karantina untuk memastikan apakah produk jadi ini sudah oke atau belum. Ya, dilihat dari semua kelengkapan sebagainya, tadi mungkin di pengawasan mutu sudah disampaikan mengenai spesifikasi perlulusan terhadap bahan baku, bahan kemas maupun produk antara produk ruahan dan produk jadi. Nah, produk yang dikembalikan juga ada. Jadi semuanya ini ada sistemnya, ya. Jadi ada sistemnya. Jadi Bapak Ibu harus pada saat membuat tempat penyimpanan atau orang lebih mengatakan gudang, nah itu harus ada terkait hal ini, ya. 3 hal ini terkait karantina, ditolak ataupun lulus uji, pastinya ada. Mau dia bahan baku, bahan kemas, produk antara atau produk ruahan maupun produk jadi. Oke, lanjut. Kemudian rancang bangun tempat penyimpanan. Jadi pada saat membuat tempat penyimpanan, pastikan dia tujuannya apa nih? Penyimpanan untuk menyimpan apa nih? Oh, saya tidak punya ruangan yang cukup untuk semua, untuk satu ruangan. Boleh Bapak Ibu atur untuk dia semua ruangan. Satu ruangan untuk semua produk itu bahan dan produk itu boleh. Tapi harus diatur untuk mencegah jadi campur baur. Harus ada rak yang khusus. Oh, ini rak untuk bahan baku, ini rak bahan kemas, ini rak untuk produk jadi. Ataupun perlu karena raknya sama semua, karena keterbatasan, ada mapping, ada petanya. Oh, di sini untuk bahan baku apa? Oh, ini untuk bahan baku yang slow moving. Oh, ini bahan kemas misalnya, seperti itu. Jadi pastinya harus ada semacam mapping atau sistem yang untuk memudahkan Bapak Ibu untuk mengambil ataupun menyimpannya kembali. Ya, kalau ada orang yang mungkin yang besar-besar itu udah pakai sistem computerized, ya, bisa pakai. Tapi kalau kita belum masih ini, kita nggak usah khawatir bahwa dia harus pakai sistem. Dia komputer gitu nggak perlu, nggak apa-apa. Kita yang penting ada mapping. Ya, untuk ini simpannya kita pakai kode juga bisa, boleh. Kemudian juga harus dirawat kondisi penyimpanan. Kenapa? Karena biasanya tempat penyimpanan ini karena jarang kita ini kan suka perusahaan tuh, industri suka lengah terhadap kondisi tempat penyimpanan, sehingga dia menjadi tempat debu, ya, tempat bersarangnya laba-laba, entah bisa juga jadi hama, ya. Nah, itu harus ada dirawat dengan baik, ya. Jadi harus dirawat, diperhatikan, walaupun dia bukan ruang produksi atau ruang bersih, ya, tetap harus. Kemudian pencahayaannya cukup. Kenapa? Pencahayaan yang cukup pada saat dia akan kita mengambil barang. Kalau dia gelap, nanti takutnya kita salah mengambil barang, ya. Jadi itu yang semua yang persyaratan dari pada saat kita akan membuat rancang bangun tempat penyimpanan, bahwa pastikan kita akan menyimpan apa, kira-kira ancar produk atau bahan yang akan kita simpan itu sebesar apa. Jadi mungkin kita harus berwawasan ke depan, ya. Bapak Ibu, wawasannya kita ke depan, karena kita nggak mungkin kita skupnya sekarang aja nih, bahwa kita akan produksi, oh sekarang sedikit aja nih, ini oh paling kita putus segini, nggak, ke depan. Oh, pada saat kita membutuhkan kemasan, kita order kemasan, ternyata kita punya limit order,
sehingga akhirnya kita butuh tempat yang besar untuk menyimpan kemasan. Nah, itu bisa kejadian gitu. Jadi makanya kita harus memperhatikan terkait kondisi penyimpanan bahan atau produk yang akan kita simpan. Kemudian terkait yang tadi yang saya katakan bahwa dia ada proses karantina, ada proses ditolak atau lulus uji, itu bisa diatur sebagai sistem. Jadi tidak perlu harus berupa dia ruangan khusus, ya area khusus, enggak. Itu bisa berupa sistem. Jadi pada saat tertentu dia memang ada sistem karantina. Tapi setelah dia barang sudah tidak ada lagi, semua sudah lulus uji, mungkin bisa aja di situ tidak ada lagi area karantina. Tapi memang Bapak Ibu menganut sistem itu. Jadi nanti akan terlihat di prosedur. Bagaimana prosedur Bapak Ibu dalam menerima bahan baku, bahan kemas, ataupun dalam mau mendistribusikan atau mengemas kembali produk ruahan menjadi produk jadi. Itu akan terlihat di dalam prosedur Bapak Ibu. Jadi dia mungkin pada saatnya tidak ada tuh areanya, tapi memang ada sistemnya itu. Jadi intinya gitu. Jadi makanya teman-teman, saya suka bilang kepada teman-teman, mungkin pada saat pengajuan denah tidak ditulis tuh kelupaan ada titik-titik area karantina atau area ditolak, reject misalnya atau apa. Tapi yang penting pada saat kita melakukan inspeksi atau melakukan audit, sistem itu memang ada, terlihat dari adanya prosedur itu dan adanya catatan terkait itu, adanya label melalui bahwa memang semuanya itu melalui sistem itu. Jadi itu ya Bapak Ibu. Jadi karena sistem karantina ditolak itu dia bisa berupa yang seperti di CPKB, dia bisa berupa label, dia bisa berupa rantai, dia berupa tali. Jadi itu bisa berubah dimanapun ya, nggak harus state di sini. Sama juga dengan kita menyimpan bahan baku atau bahan kemas. Mungkin kita nggak simpan khusus bahan baku itu selalu di rak A, enggak. Misalnya kadang kalau dia udah bahan bakunya tinggal sedikit, kita perlu simpan bahan kemas, bisa jadi asal ada mappingnya jelas. Jadi kita memudahkan untuk menelusurinya. Oke, lanjut. Kemudian pastikan bahwa mempunyai alur atau akses yang baik dan aman dari bahan, produk maupun dari personil yang akan melaksanakan kegiatan. Ya, jadi harus aman. Jadi pastikan misalnya dia karena simpannya berak-rak, pakai rak ini, misalnya dia pakai alat pengaman si personil yang akan bekerja seperti pakai helm, mungkin kalau dia menggunakan forklift sepatunya ya yang ini. Jadi pastikan bahwa personil yang akan bekerja mempunyai perlengkapan untuk melengkapi dirinya. Kemudian juga pastikan juga ada alat pemadam api, terutama untuk menyimpan bahan atau produk yang berbahaya, misalnya yang mudah-mudah terbakar ya, yang seperti itu. Jadi harus atau higroskopis yang yang labelnya adalah bahwa penyimpanannya harus ada penyimpanan khusus misalnya seperti itu ya. Kemudian atau seperti gas ya kalau dia memproduksi aerosol ya seperti itu. Kemudian harus tersedia ruang atau lemari terpisah untuk menyimpan sampel tertinggal. Jadi pastikan dia ada khusus. Nah, ini juga perlu diperhatikan terkait penyimpanan sampel tertinggal ini. Karena apa? Pernah sering kali pada saat dilakukan audit, sampel tertinggal itu disimpan dengan suhu yang sejuk ya, istilahnya dia pakai AC. Sementara klaim di kemasannya dia tidak mengatakan bahwa harus disimpan di tempat sejuk. Ya, jadi nanti itu akan berbeda dengan kondisi di lapangan. Kecuali kalau di kemasannya memang mengklaim bahwa simpan harus di suhu penyimpanan tempat sejuk misalnya atau di suhu dingin misalnya, itu baru dikendalikan. Nah, tapi kalau retain sample pastikan bahwa penyimpanannya akan sama dengan yang kita state di dalam di kemasan. Jadi seperti itu. Kemudian harus melihat fungsi-fungsi bahan yang akan kita simpan. Jadi jangan sampai kita menyimpan bahan itu
istilahnya akan rusak dengan suhu. Makanya pada saat kita menyimpan bahan itu, pastikan kita melihat dari spesifikasinya ataupun MSDS-nya atau COA-nya, ini dia akan disimpan di mana. Seperti contoh kayak aluminium foil, dia akan harus disimpan pada suhu yang sejuk misalnya, karena dia kalau disimpan pada suhu biasa, dia panas, dia akan rusak misalnya, dia gitu, seperti itu. Kemudian misalnya karton biasa sih nggak masalah, tapi karton yang udah ada lem-lemnya itu pastinya kita perlu di tempat sejuk. Kenapa? Karena nanti takutnya lemnya akan mencair kalau di suhu panas biasa, istilahnya di suhu di kamar biasa, karena gudang itu umumnya kan pada saat tertentu dia bisa tinggi tergantung udara. Ya, pada saat tertentu gudang akan terasa sejuk kalau udara di sekitarnya memang sejuk. Tapi kalau misalnya udara panas, dia akan panas. Ya, jadi kalau gudang biasa itu seperti itu. Nah, pastikan bahwa menyimpan bahan-bahan, entah bahan baku atau bahan kemas itu dengan melihat spesifikasi dari bahan yang akan kita simpan tersebut, ya. Seperti ini contoh label, brosur atau stiker itu pastikan disimpan di lemari yang khusus. Karena apa? Karena lembar stiker ini kan dia lembarannya, jadi mudah entah terbang, entah hilang, ya, entar bisa disalahgunakan, ya pastikan disimpan di lemari yang mungkin memang berbeda dengan obat, ya. Kalau obat tuh malah kadang dipakai lemari yang terkunci. Nah, kalau kosmetik tidak ada keharusan dikunci sih, tapi sebaiknya disimpan di lemari atau rak yang rapi, yang supaya dia aman, ya. Nah, kemudian sebaiknya juga ada tempat untuk mengambil sampel. Ya, karena kita kan akan melakukan pada saat bahan baku datang, itu yang saya bilang tadi, kita melakukan sistem karantina, pastinya kita akan melakukan sampling. Ya, mungkin di pengawasan mutu juga sudah disebutkan. Nah, kalau kita melakukan sampling, pastinya kan kita akan membuka dari bahan tersebut. Nah, kalau membuka bahan tersebut, kalau kita buka di gudang biasa, itu akan menimbulkan kontaminasi. Karena prinsip CPKB adalah mencegah terjadinya kontaminasi, ya, baik dari kontaminasi dari udara, dari orang, dari peralatan atau sebagainya. Nah, jadi pastikan ada tempat untuk mengambil sampel bahan baku atau bahan kemas ataupun produk ruahan khusus, ya. Jadi khusus itu ya memang dia di ruangannya ruangan bersih seperti itu, ya. Nah, kalau memang Bapak Ibu gudangnya cukup luas, gudangnya memungkinkan, bisa ada ruangan di gudang, ya. Bisa ada ruangan di gudang untuk melakukan pengambilan sampel ini, ya. Ada ruangan khusus untuk tempat sampling. Tapi misalnya gudangnya terbatas ini, Bu, saya nggak punya ruangan khusus untuk sampling karena ruangan saya terbatas karena UMKM, ya, area produksinya kecil, ya, lahannya tidak cukup luas. Apakah saya harus menginikan ruang sampling khusus? Sebaiknya. Tapi kalau memang keadaan tidak memungkinkan, Bapak Ibu boleh melakukan itu di ruang timbang. Jadi memang kita bisa akan lakukan ke ruang timbang, tapi prosedurnya tetap seperti pada saat masuk kalau kita mau menimbang. Jadi kita sampling dilakukan di ruang timbang itu juga bisa. Ya, tapi kalau misalnya cukup, kita buatkanlah khusus area pengambilan sampel atau ruangan mengambil sampel di gudang supaya nggak susah lagi, ya, nggak susah mengembalikan bahan tersebut di gudang. Ya, lanjut. Nah, ini biasanya kondisi suhu penyimpanan. Jadi tergantung dari spesifikasi dari bahan tersebut atau produk ruahan atau produk antara tersebut, ya, yang diklaim. Jadi ada suhu ruangan, ada suhu ruangan yang dikendalikan, ya. Kemudian ada suhu sejuk, ya. Jadi suhu ruangan itu biasanya nggak lebih dari antara 25 sampai 30. Kalau suhu yang dikendalikan biasanya kurang dari 25. Kalau sejuk itu 8 sampai 15 derajat. Dingin itu 2 sampai 8 derajat, sedangkan beku kurang dari 0 derajat. Nah, terkait dengan suhu penyimpanan ini, kalau Bapak Ibu mengklaim suhu penyimpanan di suhu tertentu, misalnya suhu yang dikendalikan, berarti harus ada pemantauan suhunya.
selalu dicatat suhu pemantauan suhunya ya. Jadi ada nanti catatan pemantauan suhu dan pastikan juga bahwa termometer yang digunakan itu selalu dikalibrasi minimal 1 tahun sekali. Jadi termometernya sudah terkalibrasi ya setiap tahunnya. Kemudian kalau kita mengklaim bahwa dia di suhu ini, pastikan sesuai dengan suhu yang diinginkan. Jangan sampai ada bahan sebenarnya dia nggak perlu di suhu. Misalnya dia cukup di suhu ruangan yang dikendalikan, tapi Bapak Ibu simpannya di suhu dingin misalnya. Ya itu jadi sesuatu mungkin bagus bagi Bapak Ibu. Intinya pengennya supaya bagus ya, tapi mungkin juga dia akan mempengaruhi dari bahan itu sendiri ya. Jadi harus kondisi penyimpanan sesuaikan dengan yang ada di spesifikasi atau MSDS dari bahan atau produk tersebut. Kemudian pada saat kita mengklaim suhu penyimpanan disebut, kalau terjadi suhunya di luar ini, pastikan kita harus mengetes lagi terhadap bahan yang kita simpan itu. Jangan sampai nanti takutnya bahan itu rusak. Misalnya kita pengen simpan dia di suhu sejuk atau di suhu beku, ternyata rusak nih si freezernya. Nah, pastikan kita ngecek lagi tuh terhadap spesifikasi bahan tersebut, apakah masih bagus atau enggak. Kalau misalnya pas hasil pemantauannya ada sesuatu yang di luar kendali, ternyata dia melampaui suhunya. Makanya selalu ada pemantauan setiap harinya. Kemudian biasanya itu terkait suhu penyimpanan dan ada juga yang melakukan selain suhu kemudian kelembaban. Ya, jadi ada kelembaban. Nah, pastikan bahwa memang diinginkan berapa sih? Kalau suhu sekian, kelembabannya berapa? Nah, itu pastikan selalu ada pencatatannya. Oke, lanjut. Nah, ini beberapa contoh, mungkin ini contoh-contoh yang besar-besar ya, besar-besar, tapi intinya adalah bahwa dia memang ada khusus, ada yang dia pakai rak, mungkin dia nggak perlu pakai rak ya. Jadi ini yang dimaksudkan. Nah, ini lihat, Bapak Ibu lihat bahwa dia ternyata khusus ada ruang area penerimaan barang. Nah, pastikan bahwa ada area penerimaan barang yang dia pada saat menerima barang itu, dia terhindar dari ininya cuaca ya, istilahnya takut hujan atau kepanasan misalnya itu. Jadi pastikan area penyimpanan itu dia terlindungi dari pengaruh cuaca. Kemudian tempat penyimpanan disusunlah yang rapi, bersih yang seperti saya katakan tadi ya. Lanjut. Nah, ini contoh lain lagi ya. Pastikan juga bahwa dia disimpan di atas rak, bahwa dia ada sistem, saya bilang tadi ya, dia bisa ada area khusus, tapi dia tidak tulis, jadi areanya itu bisa dia kasih garis ya, atau mungkin dia berupa tali aja juga bisa, atau dia berupa label aja di sini ya, pada saat tertentu karena ini semua udah menjadi sudah menjadi rilis, dia nggak ada lagi tulisan karantina, bisa jadi gitu. Ya, karena dia hanya menganut yang penting prinsipnya adalah ada sistem untuk karantinanya ya, gitu. Seperti ini. Lanjut. Nah, ini contoh. Nah, ada juga contoh yang dia menggambarkan area karantina, area reject itu langsung dengan warna. Tapi pastikan bahwa kalau kita membuat seperti ini, jangan sampai kita menyimpan bahan pada saat kita mengklaim ini adalah area karantina, jangan kita simpan juga area rilis di sini, karena kita mengatakan ininya kita nih bahwa ini adalah area karantina, terus yang di sini adalah area reject. Jadi kalau seperti ini ya pastikan jangan bahan rilis atau produk rilis kita simpan di sini karena kita mengklaim ini adalah ruang karantina atau ruang reject. Ya, jadi intinya itu. Kemudian juga ini kemarin juga ada terkait penyimpanan alkohol. Ya, penyimpanan alkohol, kemudian ada yang mengklaim bahwa penyimpanan alkohol itu harus di kerangkeng ya.
di kerangkeng. Saya nggak tahu kenapa alkohol itu harus di kerangkeng. Nggak ada yang mengatur bahwa penyimpanan alkohol harus di kerangkeng, itu nggak ada. Yang itu tujuannya adalah pastikan menyimpan alkohol itu aman, ya aman untuk jangan sampai disalahgunakan. Itu sih sebenarnya intinya ya. Tapi bukan berarti bahwa dia di dalam kerangkeng ya seperti itu. Karena kami pernah menemukan ini alkohol, tapi alkoholnya nggak ada, akhirnya dia nggak terpakai ruangannya karena udah berkerangkeng ya. Jadi itu nggak fleksibel juga, yang akhirnya juga kan kasihan. Bapak Ibu butuh, sementara kayak gini nih, over, jadi istilahnya harus disimpan berantakan seperti ini, di gambar yang kiri, sementara ada ruang kosong yang misalnya karena dia udah terlanjur bikin kerangkeng atau apa, jadi kosong, sementara yang ini penuh gitu ya. Jadi disesuaikan aja, difleksibelkan ini. Yang penting ada mappingnya, ada catatannya yang jelas terkait ini. Lanjut. Nah ini penyimpanan bahan berbahaya ya. Jadi pastikan ada ruang khusus untuk bahan berbahaya, yaitu bahan yang untuk mudah terbakar, bahan beracun ya, B3 itu pastikan disimpan di tempat khusus dan tandanya jelas. Ya seperti ini, tandanya jelas. Jadi harus ada. Nah, untuk melindungi personilnya terkait penyimpanannya itu harus misalnya ruangannya suhu rendah, atau kalau dia ini di udara terbuka ya, di udara terbuka, tapi pastikan bahwa dia terkunci supaya tidak disalahgunakan misalnya gitu ya, karena dia adalah bahan-bahan berbahaya. Nah, kalau dia udara terbuka boleh. Dia karena memang bahan berbahaya, Bu, saya taruhnya di udara terbuka. Ya memang kalau bahan berbahaya dia harus terbuka, tapi pastikan ada atapnya ya. Karena kalau tidak ada atap, dia kemudian panas kepanasan, hujan kehujanan seperti itu ya. Itu juga tidak boleh karena akan mempengaruhi kualitas dari bahan tersebut. Oke, lanjut. Nah, kemudian pastikan jadi pada saat kita menyediakan tempat penyimpanan ada area penerimaan dan area pengiriman ya. Nah, area penerimaan ini biasanya untuk Bapak Ibu yang untuk menerima bahan baku dan bahan kemas ya. Jadi harus ada bongkar muatnya yang cukup. Kalau misalnya nggak besar ya berarti mungkin ruangannya cukup lah ya, intinya memadai untuk bahan baku dan bahan kemas yang ada di perusahaan Bapak Ibu ya. Kemudian ada juga area pengiriman. Jadi biasanya itu dia kalau gudangnya menjadi satu, dia bisa antara area penerimaan dan area pengiriman itu bisa sama ya. Tapi kalau misalnya gudangnya terpisah, gudang bahan baku bahan kemasnya di tempat A, sementara gudang produk jadinya di tempat B, berarti yang ada area pengiriman adalah untuk di produk jadi. Jadi harus pastikan area penerimaan atau pengiriman ini terlindung dari cuaca yang saya sampaikan, kemudian personilnya juga harus mengerti dengan bahan atau barang yang akan dia kelola ya. Jadi intinya jadi dia mengerti bahwa misalnya untuk menerima bahan baku bahan kemas dia harus ngapain, makanya personilnya pastinya harus sudah dilatih untuk menangani penerimaan atau pengiriman dari bahan atau produk tersebut ya. Lanjut. Kemudian yang ketiga adalah penanganan dan pengawasan terkait persediaannya. Lanjut. Nah, jadi pada saat penerimaan bahan atau produk, pastikan selalu ada dokumen yang terkait. Ya, dokumen terkait misalnya biasanya kalau mau menerima itu pastikan ada kesesuaian antara surat pesanan dan surat pengiriman. Itu harus selalu ada terdokumentasi ya Bapak Ibu. Kemudian ada sertifikat analisis kalau untuk bahan bakunya. Jangan lupa selalu mintakan, Bu, saya nggak bisa dapat. Bisa. Kalau misalnya ternyata supplier Bapak Ibu tidak bisa memberikan COA, Bapak Ibu silahkan mungkin bisa mencari supplier yang lain atau bisa menghubungi asosiasi untuk karena kan asosiasi itu biasanya akan membantu supplier mana saja yang bisa memberikan COA. Mungkin wah saya order sedikit saya susah gitu misalnya. Kecuali Bapak Ibu menggunakan bahan alam seperti bahan-bahan natur seperti beras ya. Kalau beli di pasar ya susah ya. Kalau beli beras di pasar minta COA ya kan. Nah itu. Terus misalnya kalau Bapak Ibu beli air nih
ya air, karena saya nggak ada pengolahan air. Jadi saya airnya beli. Nah, pastikan minta CO2-nya dari airnya itu yang diinikan. Nah, itu. Jadi harus ada pemeriksaan terkait dokumen dari penerimaan dari bahan ya. Nah, kalau terkait produk, pastikan bahwa yang akan kita kirim jumlahnya sesuai dengan pesanan ya. Nanti ada surat pengirimannya juga ya, selalu itu. Jadi hampir sama antara penerimaan bahan dan pengiriman produk ya itu. Kemudian pastikan kita selalu memeriksa keadaan fisik dari barangnya tersebut ya. Jadi kita lihat bocor, rusak enggak segelnya atau segala macam, kita pastikan lihat dulu. Jadi personilnya pastikan sudah terlatih bahwa pada saat akan menerima bahan seperti apa. Kemudian pastikan juga Bapak Ibu kalau mau menerima bahan kemas, misalnya bahan kemas, pastikan bahwa bahan kemas itu yang kita minta itu dia dimasukkan ke dalam plastik. Jadi selain di dus, dia juga ada di dalam plastik. Jadi nanti pada saat kita mau mengirim ke ruang pengolahan, ruang pengemasan, kita cuma tinggal membuka dan mengangkat plastiknya. Jadi dia udah terlindung. Ya, karena kalau kita nggak ada pelindungan khusus, kita ngeluarin lagi, masuk lagi ke gudang, nanti kotor gitu ya, akan terkontaminasi intinya gitu ya. Kemudian pastikan bahwa jenis dan kuantitas barang yang diterima sudah sesuai dengan yang kita akan di dokumennya ya. Jadi pastikan selalu itu. Jadi setelah kita memeriksa semua, selalu ada catatan di mana kalau terjadi penyimpangan dari hasil yang kita lakukan pemeriksaan tersebut. Jadi kalau memang ada penyimpangan kita laporkan, kemudian kita kalau misalnya bahan baku ternyata ada yang rusak, ada yang segelnya kebuka atau bocor, ya kita laporkan, kemudian nanti QC nanti laporkan ke gudang, nanti akan dikembalikan bisa ke supplier ya. Jadi harus ada pelaporannya kalau memang ada yang tidak sesuai ya. Jadi jangan sampai kita menerima barang udah kita terima aja, tapi pas kenyataannya pas mau ngambil untuk produksi barangnya nggak sesuai gitu ya, ternyata rusak kok ini sudah terkontaminasi misalnya. Waktu terima kita nggak memastikan, nah itu salah kita sendiri ya. Jadi harus ada, kalau memang di awal kita ada penyimpangan, laporkan penyimpangan itu. Lanjut. Kemudian bila semua aspek pemeriksaan terkait administratif, identitas, dan kuantitas telah terpenuhi, baru kita lakukan sampling ya. Jadi kita memeriksa dokumen surat pesanan, surat pengiriman, kemudian bahan yang kita terima, jumlahnya sudah pas, baru lakukan sampling. Kita informasikan kepada QC, kemudian QC akan melakukan sampling terhadap bahan tersebut. Ya, lanjut. Nah, nanti pada saat QC sudah melakukan sampling itu di pengawasan mutu, kemudian nanti QC akan mengeluarkan apakah dia sudah lulus uji atau dia ditolak misalnya, ternyata enggak sesuai misalnya. Nah, kalau misalnya dia ternyata oke, lulus uji, baru dia masuk ke dalam kartu stok. Jadi pastikan bahwa yang di dalam kartu stok itu adalah bahan atau produk yang sudah lulus uji ya. Jadi kalau dia nggak sesuai atau reject ya, dia nggak bisa masuk ke dalam kartu stok ya. Jadi tahapannya seperti itu. Kemudian lanjut. Nah, untuk pengawasannya, jadi pastikan bahwa ada menganut sistem FIFO atau FEFO. Ya, kalau yang baik pencatatannya dia akan ada keluar sistem ini. Makanya di prosedur akan terlihat. Nah, pastikan bahwa sistem yang diambil ini sudah sesuai. Ya, makanya di dalam kartu stok itu harus tertulis ya, kapan tanggal penerimaannya, kapan kadaluarsanya, dan jumlahnya. Jadi akan terlihat di situ ya pada saat penerimaan. Karena kalau sudah terlihat pencatatan di kartu stok itu, maka kita akan melihat. Kalau misalnya nanti ternyata ada bahan atau produk yang memang mungkin lebih dekat ke kadaluarsa, itu yang terpaksa harus kita gunakan
atau kita distribusikan terlebih dahulu, misalnya seperti itu. Jadi kita bisa menganut sistem FIFO, yang pertama masuk, yang pertama keluar, atau bisa juga kita menganut FIFO, karena ternyata misalnya bahan baku tersebut, kita mungkin ada beberapa order, tapi ternyata ada order yang datangnya tuh expirednya lebih dulu dibanding order yang belakangan misalnya. Ya terpaksa kita pakai yang order duluan itu karena expirednya sudah lebih mendekati, misalnya seperti itu ya. Lanjut. Kemudian terkait dengan produk-produk yang sudah kadaluarsa atau rusak, pastikan harus dikeluarkan dari stok. Ya, jadi jangan dipakai lagi. Kemudian juga ditandai, ya, harus di tempat penyimpanannya harus ada reject. Nah, biasanya labelnya dia akan khusus lebih menyala, yaitu merah. Ya, jadi ini harus diperhatikan terhadap bahan atau produk yang memang sudah kadaluarsa atau rusak. Pastikan kalau produk bahan atau produk yang sudah kadaluarsa atau rusak ini jangan terlalu lama disimpan. Kita harus memutuskan, harus melaporkan. Saya pernah audit itu ada produk atau bahan yang sudah sebenarnya dia udah tolak reject, tapi masih ada di situ karena memenuhin gudang. Ya, jadi harus lapor ke PPAC atau ke pimpinan bahwa ini bahan ini sebenarnya sudah reject. Kapan diatur untuk pemusnahannya? Ya, supaya nggak memenuhi gudang. Ya, jadi itu. Jadi ada yang sampai udah bertahun-tahun disimpan. Padahal produknya tuh ini produk jadi ya. Padahal produknya juga emang udah nggak bagus gitu. Cuman ini saya nggak tahu, mungkin ada itu terkait kata nilai uang atau apa gitu ya. Tapi kan sebenarnya bisa kita musnahkan asal ada dokumen. Ya, entah kaitan hubungannya dengan pajak atau apa. Kita lakukan pemusnahan, ada dokumentasi, ada berita acaranya bahwa ini dimusnahkan, disaksikannya oleh siapa. Misalnya kita perlu karena misalnya hubungannya dengan pajak atau apa, kita perlu sangat diperlukan misalnya petugas Badan POM, ya silakan aja ya. Tapi jangan terlalu lama di gudang disimpan, didiemin ya. Bahwa produk itu memang udah nggak jadi ya, terus kita sayang-sayang istilahnya ya, istilah bukan sayang-sayang tapi nggak tahu lah kalau memang lama itu apa istilahnya kalau nggak disayang-sayang ya. Nah kemudian jangan sampai juga bahwa memang dia produknya udah kadaluarsa, kemudian kita ganti labelnya atau wadahnya, padahal produk itu sebenarnya udah kadaluarsa ya, jangan sampai seperti itu. Nah, kemudian kalaupun memang ada kita perlu melakukan penggantian wadah atau label, boleh, tapi harus ada persetujuan dari bagian pengawasan mutu. Karena bisa jadi ada produk terkait produk kembalian ya, produk kembalian kemudian ternyata dia belum expired nih, cuma hanya label kemasannya aja penyok misalnya. Ya itu kan tetap harus ada keputusan dari pengawasan mutu. Makanya kita harus lakukan evaluasi di prosedur kita tuh harus jelas ya. Jadi kapan waktunya, kapan ininya. Jadi udah jelas. Kalau misalnya dia waktu datang dia karantina, ya udah karantina, terus lakukan evaluasi secepatnya. Kalau misalnya hasilnya sudah oke, ya bisa diperlukan rework, ya rework. Keputusannya rework misalnya dengan apa, dokumennya jelas. Tapi kalau udah keputusannya memang ditolak reject, dia udah kasih label reject, ya udah reject, jangan ditunggu lama-lama untuk pemusnahannya gitu ya. Jadi tidak menginikan memenuhi gudang juga ya. Kemudian juga penempelan label. Penempelan label baru tidak boleh menutupi label identitas asli. Ya, jangan sampai label baru ini menutupi label identitas. Nah, pastikan Bapak Ibu setiap menerima barang itu, Bapak Ibu ada label memberikan label identitas. Ya, identitas dulu bahwa dia biasanya ada yang label identitas dia menjadikan satu dengan label karantina. Nah, kalau dijadikan satu antara label identitas dengan label status karantina, pastikan kelengkapannya sama dan labelnya itu si karantina itu jangan ditutup lagi, nanti takutnya penelusurannya jadi nggak jalan ya karena ditutup ataupun dicabut misalnya, itu nggak bisa. Jadi harus penempelannya harus jelas ya. Nah, biasanya ada label identitas yang jelas pada saat penerimaan, kemudian ada juga label status, karantina, diluluskan, apa ditolak. Jadi labelnya itu beda.
ya. Nah, nanti runutan label antara karantina dengan label sudah diluluskan itu jangan sampai dicabut atau ditutupin di habis, nggak kelihatan bahwa dia sudah melakukan proses dari karantina dulu sebenarnya, ya seperti itu. Lanjut. Nah, ini yang terkait dokumen penyimpanan. Lanjut. Jadi pastikan di dokumen penyimpanan itu pastinya akan ada terkait prosedur bagaimana menerima, menyimpan, dan menyerahkan baik itu bahan maupun produk. Ya, kemudian pastinya ada kartu persediaan atau kartu stok terkait dengan bahan atau produk. Juga ada catatan distribusi kosmetik. Ya, ini dokumen yang ada di dalam penyimpanan. Lanjut. Nah, ini contoh dari prosedur penerimaan, penyimpanan, dan penyerahan. Jadi pastikan bahwa boleh dia dokumennya jadi satu kesatuan. Oh Bu, saya bikinnya protap atau POB penerimaan aja. Nanti penyimpanan pisah, penyerahannya pisah lagi. Boleh. Dijadikan satu? Boleh. Jadi jelas. Kapan dia menerima, bahwa penerimaan itu kayak tadi yang saya berikan contoh, bahwa pada saat menerima prosedur pastikan dokumennya, dokumen pengiriman, dokumen penerimaan, COA, terus kemudian pastikan terkait kondisi barang, terus jumlah, pastikan di situ tercatat ya. Kemudian kalau sudah berikan label status, kemudian kalau sudah ada label status, kapan diterima, oleh siapa, jumlahnya berapa, itu dokumen harus jelas. Nah, terkait juga dengan penerimaan ini, labelnya itu akan jelas terlihat jumlahnya berapa. Ya, pastikan bahwa kita akan menyimpan misalnya bahan atau bahan baku yang datangnya ada 3. Ya, pastikan bahwa 3-nya tertulis jumlahnya 3. Tapi ini adalah drum ke-1 dari 3, drum ke-2 dari 3, misalnya drum ke-3 dari 3, seperti itu. Nah, usahakan kita kalau membeli bahan baku atau ini, usahakan 1 batch. Ya, karena kalau lebih dari 1 batch kita ngorder bahan baku, nanti kita kesulitan sendiri terkait samplingnya, karena kita harus memeriksa sampling yang harus kita lakukan itu kan terhadap setiap batch, ya Bapak Ibu ya. Jangan sampai bahwa sampling bahan baku itu hanya per kedatangan. Enggak, kalau yang datangnya ada beda batch, misalnya yang datang 5, tapi yang datang ada 5 drum, tapi dalam 5 drum itu ada 2 batch. Berarti kedua batch itu harus kita periksa. Ya, 2 batch, bukan 1 batch saja, salah satu, enggak. Jadi Bu, saya sampling antara 2 ini, saya sampling batch yang mana gitu. Enggak. Harusnya dua-duanya yang batch-nya kita periksa. Nah, mungkin misalnya yang pertama datangnya, ini kita ambil dari sampling dari yang drum pertama misalnya, untuk yang 1 batch, yang batch A. Kemudian ternyata yang batch B ada berapa batch, kita ambil yang drum kedua dari yang B ini. Gitu ya. Jadi pastikan bahwa kita menyampling itu selalu melakukan terhadap batch yang kedatangan. Makanya usahakan yang datang itu adalah batch yang sama. Nah, kalau kita datangnya, nah kadang ada yang melakukan sampling dilihat hanya per kedatangan aja, nggak dilihat lagi batch-nya. Ya, jadi pastikan selalu itu. Jadi nanti makanya di setiap kartu stok, di setiap penerimaan itu akan tertulis batch-nya, ya, yang datang berapa batch, berapa banyak untuk tiap batch itu tertulis. Jadi di dalam prosedur penerimaan akan jelas terlihat di situ. Kemudian setelah kita memberikan label, sudah setujui, terus karantina. Kemudian kita informasikan kepada QC. Nah, nanti QC kemudian menyampling. Nah, nyamplingnya benih orang QC tadi itu pastikan selalu seperti itu ya. Ada sesuai batch itu. Kemudian akan menempelkan label karantina. Jadi itu pada saat penerimaan. Kemudian setelah oke dari QC barulah ada prosedur penyimpanan. Nah, prosedur penyimpanan dia bagaimana cara penyimpanannya. Oke, bahan ini sesuai spek, dia disimpan di mana gitu ya. Nah, sesuai simpanan. Kemudian harus ada kartu stoknya misalnya. Itu prosedur penyimpanannya. Kemudian saat penyerahan, nah ada permintaan dari produksi. Nah, pastikan bagaimana prosedur penyerahan bahan baku atau bahan kemas ke bagian produksi. Nah, itu prosedurnya ditulis secara jelas seperti itu ya. Jadi contoh yang ada di CPKB disesuaikan dengan kondisi perusahaan Bapak Ibu. Tidak harus selalu menyontoh apa yang ada di pedoman CPKB karena belum tentu semuanya pas
dengan yang Bapak Ibu lakukan sehari-hari. Ya, jadi ini hanya sekedar contoh. Saya sering sekali bilang kalau entah audit, kadang prosedurnya nggak sesuai. Apa yang ada di prosedur di ini dia buat dari berdasarkan ambil dari CPKB. Tapi pelaksanaannya di perusahaan tidak seperti itu, ya. Nah, jadi apa yang ada di prosedur itulah yang dilakukan di perusahaan Bapak Ibu. Apa yang ada di ini pastikan selalu ada di prosedur. Nah, catatannya juga begitu. Ya, jadi itu di SOP-nya harus jelas. Jadi disesuaikan, jangan sampai kita nggak mengerti. Kita bikin POB, penerimaan penyimpanan penyerahan bahan awal, ataupun jadi bahan awal itu kan terdiri dari bahan kemas atau produk bahan baku. Nah, apakah prosedurnya sama atau tidak? Kalau beda, ya pastikan berarti harus ada penerimaan, penyimpanan, dan penyerahan bahan baku. Kemudian ada lagi prosedur untuk penerimaan, penyimpanan, penyerahan bahan kemas. Jadi nggak harus bahan awal, karena kalau kita prosedurnya beda berarti tindakan kita berbeda antara bahan awal, antara bahan baku dan bahan kemas, pastinya prosedurnya juga akan harus berbeda. Nggak bisa dijadiin satu gitu ya. Nah itu. Terus kemudian juga ada produk jadi, ya seperti itu. Jadi harus disesuaikan prosedur yang ada dengan yang ada di perusahaan ya. Jangan terpaku dengan apa yang ada di CPKB, di pedoman CPKB. Itu hanya berupa rambu-rambu yang untuk Bapak bisa untuk belajar di situ. Oh seperti ini gitu ya. Oke lanjut. Bu Tita, mohon maaf menyampaikan bahwa waktunya sudah habis. Oh ya, sebentar. Lanjut. Ya, ini contoh kartu stok, pastikan selalu ada nomor batch tertuang ya. Jadi lanjut. Kemudian juga kartu stok produk jadi ya, seperti ini. Pastikan bahwa selalu ada nomor batch saat menerima produk jadi dari produksi. Kemudian juga ada nomor batch keluar pada saat kita mau mengedarkan produk jadi tersebut. Jadi itu semua untuk memudahkan penelusuran terkait nomor batch itu. Lanjut, nah terkait dengan catatan distribusi, pastikan bahwa itu tertuang, tertuang dengan jelas, kita kirim kemana, batch-nya berapa, itu tertuang jelas. Jadi ini semua tujuannya untuk apa? Memudahkan penelusuran kalau terkait dokumen-dokumen ini. Lanjut, itu mungkin ya yang saya bisa sampaikan. Terima kasih, saya kembalikan ke Bu Koni. Baik, terima kasih Bu Tita atas paparannya yang tentang penyimpanan yang